Apa itu model prototype? Model prototype sendiri berasal dari bahasa Latin yang mana terbagi menjadi dua kata, yakni ada kata proto dan ada kata typos. Proto artinya asli, sedangkan typos artinya model. Selanjutnya, tahapan-tahapan dasar model prototype. Yang pertama yaitu kita mengumpulkan info dari klien seperti bagaimana nanti bentuk softwarenya dan lainnya. Terus kita buatkan sebuah model atau prototype tentang bagaimana sistem kerja sistem kerja dan desain dari softwarenya nanti. Lalu setelah desain dan softwarenya jadi itu diperlihatkan kepada kliennya. Lalu selanjutnya yaitu proses pengembangan di dalam model prototype ini. Yang pertama yaitu ada bagian pengumpulan informasi atau kebutuhannya. Nah, di sini kita mengumpulkan informasi dari klien mengenai bagaimana klien ingin membuat sistem dari perangkat lunak yang ingin dibuat. Terus kita identifikasi kebutuhan dan garis besar yang akan dibuat. Selanjutnya adalah pada tahap kedua ini kita mencoba membuat prototype. Disinilah inti utamanya dari membangun prototype ini, kita membuat desain dan juga rangka dari bagaimana nanti aplikasi atau perangkat lunak yang diinginkan si klien ini dibuat untuk sementara dulu. Lalu tahap ketiga ada yang namanya evaluasi. Di sini kita akan bertemu dengan klien dengan membawa prototipe yang telah dibuat untuk dievaluasi bersama klien apakah sudah sesuai dengan keinginan si klien atau tidak. Jika sudah sesuai, kita akan melangkah ke tahap selanjutnya. Sedangkan jika belum sesuai dan masih ingin dikoreksi oleh klien, kita akan kembali ke langkah awal, yaitu mengumpulkan informasi yang diinginkan oleh klien. Nah, langkah selanjutnya di sini kita masuk ke dalam pembuatan skrip atau pengkodean. Di sini kita akan setelah evaluasinya diterima, setelah aplikasi prototipe-nya diterima, kita akan mulai membuat kode atau menyusun perangkat lunak yang diinginkan oleh klien ini dalam bentuk coding. Jadi sudah ada bentuk skripnya dan sudah hampir jadilah ceritanya aplikasi perangkat lunaknya ini. Terus langkah selanjutnya yaitu kita evaluasi kembali apakah codingnya ini sudah cocok, apakah skripnya ini sudah sesuai dengan keinginan klien atau tidak. Nah, jika sudah sesuai maka tugasnya kita sisa memantau bagaimana perangkat lunak ini berjalan. Sedangkan jika belum sesuai, kita akan kembali ke langkah sebelumnya, yakni pembuatan ulang pengkodean sistemnya. Nah, setelah itu ada beberapa contoh yang saya akan perlihatkan di bawah ini, yakni contohnya di sini dalam pembuatan model prototype, penerapan model prototype. Di sini ada sebuah rumah sakit yang mana ingin membuat sistem database untuk pendataan pasien di rumah sakitnya. Nah, di sini yang kita lakukan pertama dalam metode prototype yaitu berbicara dengan klien mengenai informasi yang diinginkan untuk perangkat lunak yang ingin dia buat. Lalu kita rancang prototipenya, dan setelah desain dan prototipenya jadi, kita akan presentasikan terhadap klien, lalu dievaluasi oleh klien apakah sesuai atau tidak. Sekian dari saya Fajrian, pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.